Record dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bersama kita hadir Ustadz Didi dan teman-teman semuanya, teman-teman kajian. Apa kabar? Ini yang pada belum dibuka kameranya, monggo dibuka biar saling silaturahmi. Nah, Pak Wawan sama si kecil. Apa kabar Pak Wawan? Oh, suaranya. Alhamdulillah. Ini Pak Wawan dari kemarin nanyain Pak Didi. Kapan masa ada kajian lagi gitu. Udah haus akan ilmu kajian huruf lagi nih teman-teman semuanya. Oke, malam ini kita akan belajar bareng dari Ustadz Didi tentang kajian kata samiri. Samiri itu salah satu umatnya Nabi Musa nih, yang menyesatkan ya, seperti menyesatkan umat Nabi Musa waktu ditinggal di bukit apa itu? Gunung Sinai. Gunung Sinai, ya seperti itu. 10 perintah. Mendapatkan 10 perintah dan komandemen itu seperti itu. Nah, ternyata Sami itu membuat apa itu namanya patung anak sapi yang dibuat dari emas dan bisa berbunyi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lanjutnya kita dengarkan langsung dari Ustadz Didi. Monggo Pak Didi. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa fil ardi walhamdu fil akhirah wa huwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya malam ini untuk belajar bersama. Malam ini kita akan mempelajari kata yang tadi sudah disinggung oleh Mas Fahmi, di mana di Al-Quran diterangkan dia adalah sebagai pembuat patung anak patung emas anak sapi ya, di mana patung tersebut akhirnya disembah oleh sebagian dari Bani Israel, dan itu dalam jangka waktu yang singkat. Nabi Musa dipanggil Allah untuk menghadap itu sekitar 30 digenapkan 40 hari. Begitu ditinggal, mereka Samiri sudah bisa membuat patung emas, di mana mereka baru 3 bulan bebas dari pengajaran Fir'aun. Jadi hal-hal kita pahami. Menurut Mas Fahmi, kenapa Bani Israel yang sedemikian pandai, kok bisa mereka dalam waktu yang menyembah patung sapi? Karena apa? Jika Bani Israel yang cerdas semacam itu bisa, apalagi kita yang kadang-kadang ilmu kita kurang, maka akan lebih mudah lagi untuk disatukan. Saya ingin tahu, apa Mas Fahmi begitu mendengar Samiri, bagaimana anak sapi tersebut kok bisa disembah? Apa kehebatan? Imajinasi Mas Fahmi seperti apa coba? Belum ada ini ya Pak. Apa mungkin hanya sekedar dia bunyi gitu aja, melenguh gitu ya, atau kayak mana ya? Atau yang diambil itu kan sebenarnya kan dari jejaknya, jejak apa para rasul ya, atau jejaknya malaikat, sehingga apakah dia bisa digerak-gerakkan atau kayak mana ya, kurang tahu. Nah inilah kita. Kadang-kadang kita ini dalam membaca hanya membaca cepat sekilas tanpa mempelajari detail-detail. Sehingga apa? Kita kadang-kadang kehilangan informasi dari Al-Quran. Dan begitu kita kehilangan informasi, maka kita tidak akan mendapat apa-apa dari Al-Quran. Nah ini yang malah kemarin ada yang juga bikin heboh mengenai perintah salat lima waktu atau apa, karena kita jarang membaca isi Al-Quran secara, maka sesuatu yang tidak perlu diributkan pun akhirnya menjadi sesuatu yang itu menunjukkan apa ya,
sebagai umat, ternyata kita kurang teliti terhadap isi Al-Quran yang kita miliki, sehingga kita begitu reaktif dan akhirnya menampakkan bodoh lah. Disitulah ini juga sebagai review kita, bagaimana cerdas dan bagaimana kita harus benar-benar mendetail memahami isi Al-Quran sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Akhirnya kita sendiri bayangannya, oh anak sapi ini berarti sesuatu yang luar biasa, sesuatu sapi yang kelihatan megah, mengeluarkan suara yang membuat kita takjub. Bayangan kita semacam itu. Nah, daripada berlama-lama, ya share screen. Bagaimana sebenarnya dari patung yang diciptakan oleh Samiri. Tetapi teman-teman jangan tertawa ya, nanti begitu ketemu ilmunya bisa membedakan kondisi zaman tersebut, keilmuan, dengan kondisi kita sekarang. Ini adalah tulisan Samiri, di mana ada tasjid, sin, alif, mim, ro, ya. Tetapi malam ini kita konsentrasi kepada huruf sinnya. Jadi kita konsentrasi, kita persempit agar mudah dari huruf sin. Overview, nah ini saya ambil dari internet, hanya sebagai gambaran umum. Samiri atau nama aslinya adalah Musa bin Zafar, seorang Bani Israel. Menurut pendapat dia berasal dari Samara atau Samira, bla 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 bla, karena suatu tempat maka namanya Musa menjadi Samiri. Kata Samiri sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara luas digunakan dari Samir, penggunaan apa adalah bentuk feminin dari Samira. Jadi menunjukkan nama daerah. Secara etimologi, Samiri juga sehubungan dengan wilayah Samaria atau kerajaan Israel Utara, walaupun belum ada berbagai tinjauan umum siapa itu Samiri. Bentar, saya pindah biar nggak menghalangi. Oke. Lalu saya juga ambil dari mana ini? Republika. Ada juga yang mengatakan bahwa pada zaman Fir'aun itu lahir bersamaan dengan Musa. Dia juga merupakan bayi laki-laki, tetapi dia selamat karena oleh ibunya ditinggalkan di dalam gua. Takdir Allah pun akhirnya Samiri dipelihara oleh Jibril, sehingga dia sangat mengenal siapa itu Jibril. Ini adalah asar-asar atau cerita-cerita yang ada di umum yang selama ini kita. Tapi apakah benar atau tidak, itu juga Allahu alam, tergantung pendalaman kita masing-masing. Lalu saya ambil juga dari media mengenai urutan dari kejadian Samiri. Jadi patung sapi ini terjadi 3 bulan Bani Israel lolos dari Fir'aun. Maaf, nah ini. Jadi bulan ketiga lolos dari kejaran Fir'aun, maka mereka berkemah di Gunung Sinai. Lalu pada waktu di Gunung, Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah Taurat atau yang di film biasa kita kenal dengan yang ditulis di atas batu, lo yang ada di atas batu. Dan dengar cerita bahwa adalah sebuah kebiasaan dari Bani Israel
mereka baru percaya kalau melihat sesuatu. Jadi mereka ingin melihat Allah itu bagaimana. Dan itu pun keinginan itu juga tidak lepas dari Nabi Musa sendiri. Nabi Musa adalah seorang nabi, maka hal itu dituruti oleh Allah, tetapi tidak terjadi karena gunung yang akan ditampakkan oleh penyangga apa yang akan disaksikannya. Tetapi untuk Bani Israel yang lain, karena mereka bukan nabi, mereka apa yang terjadi, mereka langsung disambar petir dan akhirnya meninggal. Dan kejadian Samiri adalah Nabi Musa di gunung, dan itu selama 30 hari dan digenapkan menjadi 40 hari. Dan Samiri adalah dalam waktu yang benar-benar pendek, 40 hari. Berarti pada waktu Nabi Musa untuk menerima perintah dari Allah, Samiri mengumpulkan perhiasan, membuat fondre, peleburan, dalam kondisi 3 bulan setelah dikejar oleh, kita bayangkan kondisinya masih belum stabil, masih chaos, masih nggak karuan. Disitulah terjadi patung anak sapi, dan dalam jangka waktu 40 hari setelah turun dari gunung, setelah menerima perintah Allah, maka Nabi Musa bertemu dengan Samiri dan menanyakan kenapa dia berbuat tersebut, karena orang-orang bisa dikelabui oleh Samiri. Dan inilah imajinasi kita begitu kita mendengar kata Samiri. Sapi yang luar biasa besar, megah, emas, begitu mengagumkan. Dan ada beberapa cerita dia bisa mengeluarkan suara. Tapi suara yang bagaimana yang bisa membuat Bani Israel begitu terlena sehingga dari menyembah dibelokkan untuk menyembah sebuah patung. Ini yang harus kita pelajari, karena ini juga tidak akan lepas menjatuhkan orang-orang yang ilmunya kurang. Sekarang kita masuk ke dalam ayat-ayat mana saja yang membahas tentang Samiri. Ternyata di sini diceritakan komplit, semuanya ada di ayat 83 sampai ayat 97. Nah, Nabi Musa naik ke gunung Sinai, lalu dia ditegur oleh Allah, kenapa datang lebih cepat? Dia menjawab, karena ingin membuat Allah ridho dan nanti umatnya menyusul. Begitu Rasulullah berkata, Musa berkata, maka Allah sudah memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah tidak menguji kaum Musa pada waktu ditinggalkan ke Gunung Sinai. Dan itu diperbuat oleh Samiri. Lalu diceritakan, begitu Musa turun, lalu marah kepada kaumnya, juga marah kepada Nabi Harun. Terjadi emas-emas yang diambil dari para orang-orang yang mengungsi, istilahnya, yang lolos dari kejaran Fir'aun. Jadi bukan semua Bani Israel, tapi sebagian dari Bani Israel yang melakukan hal ini. Lalu bagaimana Samiri membentuk anak lembu, bertubuh dan bersuara. Dan ini bisa dipelajari sampai ayat. Dan ini saya pikir semua dari kita, saudara-saudara muslim yang lainnya, harusnya sudah membaca ini, pahami, kemungkinan besar mereka membacanya sekira fast reading, sehingga apa yang ada di ayat ini tidak diteliti dalam, sehingga apa yang kita dapat pun sedikit sekali.
Tapi dari ayat-ayat ini nanti kita akan pecah, kita satu, sehingga bagaimana Al-Quran dan huruf bisa menceritakan kejadian yang sesungguhnya dan jelas, dan kita bisa mengambil dari yang terjadi pada saat Samiri membuat patung sapi tersebut. Kita masuk ke lebih dalam, kita review dulu huruf sin. Jadi kata Samiri kita perdalam di huruf sin-nya. Nah, ini jadi simbol sin adalah seperti excited atom, di mana mereka menerima energi melepaskannya, menerima energi proton melepaskannya, energi semakin besar dia berpindah ke level yang lebih tinggi lagi, ke level rendah. Dan sin juga mengajarkan ke kita bagaimana sebuah elektron jika menerima energi melompat ke level yang lebih tinggi tetapi tidak stabil. Agar bisa mencapai kestabilan, maka dia akan melepaskan energi untuk balik ke semula. Dan ini juga menginspirasi bahwa kata Islam juga mengandung huruf sin. Berarti sudah bahwa kalau kita menerima energi akan membuat kita tidak stabil. Agar kita menjadi stabil, maka energi itu harus kita keluarkan lagi. Dan disitulah kita diajarkan di Islam bagaimana kita bersedekah dan bagaimana kita bersyukur untuk distribusikan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi bagi siapa yang menyimpan energi itu untuk diri mereka sendiri, maka dia akan melompat jauh dari inti, istilahnya jauh dari Allah, dan membuat mereka tidak stabil. Itu intisari dari huruf sin, tetapi ini adalah atom. Dan karena kita konsentrasi ke sin, ke kata sami, kelompok katanya, maka ini pun juga saya persempit di mana sin adalah pengertian dari vibrasi atau oscillation. Mana atom-atom pada saat menerima energi, maka dia akan menerima, menerima, melepaskan, lompat dari level bawah N1 ke N3 dalam kecepatan yang sangat tinggi, dan pada saat itulah elektron berosilasi atau bergetar. Satu sisi, jika itu foton, maka itu menjadi propagation of. Tetapi satu sisi pengertian, jika itu adalah getaran, maka itu akan menjadikan propagation of sound. Jadi asal muasal. Sound is vibration. When an object vibrates, it makes the molecules of air around it vibrate. Vibration is transmitted from molecule to molecule. When it reaches your ear, the vibration becomes a sound. The vibration, high frequencies produce high. Low frequencies give deep sounds. So, ladies and gentlemen, whether high or low. Salah satu makna sin yang kita perdalam malam ini, dan ini adalah peta konsep dari huruf sin, di mana dari excited elektron pada waktu menerima foton ada radiasi, ada getaran, ada implementasi. Ini silakan teman-teman review sendiri untuk mempercepat waktu. Kita masuk ke dalam bahasan kata. Membahas kata Samiri menurut asal katanya. Ini kata Samiri, Samiria. Kalau kita ringkas, huruf sahihnya sin. Lebih diringkas lagi menjadi sin mim. Apa saja kata yang bisa terbentuk dari kelompok kata sin mim? Nah, ini banyak. Kata Ismail, Asma, Bismi dalam Bismillah, Bismi dalam Iqra Bismi, Sami dengan Ain berarti mendengar, ada Samiri itu sendiri, atau
samai, samawati. Semuanya berasal dari kelompok kata sin mim. Jika kita bisa memahami makna kata, maka diharapkan kita bisa membongkar kata-kata yang terbentuk dari kelompok kata sin mim itu sendiri. Di sini salah satu makna sin mim adalah sin getaran, mim sesuatu. Jadi salah satu kelompok kata sin mim adalah getaran sesuatu. Samiri berarti berhubungan dengan suara atau maka kita harus memahami apa suara itu, propagation of sound, bagaimana suara itu terjadi. Ilmu fisika menerangkan bahwa suara terjadi karena getaran sesuatu. Coba teman-teman pahami, begitu kita memukul itu sebenarnya bergetar dan getaran itu ditangkap oleh telinga kita. Nah, adapun sami mendengar itu ada huruf ain di belakangnya. Huruf ain bermakna sesuatu yang punya makna. Berarti kata sami adalah getaran sesuatu yang dapat kita mengerti. Kalau nggak ada ainnya, berarti dia asal bunyi. Jadi meja yang diketok itu sin mim aja. Tapi kita berbicara yang ada maknanya itu adalah sami. Getaran yang bisa dimengerti. Atau getaran di meja. Dengan pola tertentu, seperti Morse. Itu bisa dikatakan sami. Karena apa? Sesuatu yang bisa dimengerti. Sesuatu yang lebih sulit. Sesuatu yang advance, lebih tinggi lagi. Tetapi kata tidak ada ain. Tetapi dia mengandung huruf ro dan ya. Nah, disinilah bagaimana kita makna huruf ro dan ya, kita juga akhirnya lebih mudah untuk membongkar kata samiri. Sin, getaran, mim sesuatu, ro sesuatu yang berputar, berulang-ulang. Nah, getaran berulang-ulang dalam suara bisa juga disebut adalah sebagai resonansi. Nah, ini juga membuktikan teman-teman ya, kalau Al-Quran tanpa didukung ilmu yang memadai, istilah gini, Al-Quran itu tergantung ilmu. Ya. Jika teman-teman ilmunya cuma sebatas TK, maka begitu teman-teman membuka Al-Quran, maka pun sebatas pelajaran TK. Jika pembaca Al-Quran setingkat SMA, maka begitu dia membuka ilmu yang dia dapat pun hanya setingkat SMA. Tapi begitu lebih tinggi ilmunya, begitu dia membuka Al-Quran, maka akan yang dia dapatkan dari Al-Quran. Sehingga apa? Disinilah Islam melalui Al-Quran memacu kita untuk belajar mulai lahir sampai masuk ke liang kubur. Dan ilmu itu banyak, ada ilmu fikih, ilmu nahwu shorof, ilmu fisika, ilmu biologi, semuanya adalah penting. Saat ini, malam ini kita belajar mengenai resonansi, mengenai getaran. Tapi juga satu sisi kita belajar juga mengenai kata-kata di dalam Al-Quran. Semakin komprehensif ilmu kita, semakin banyak yang nanti kita dapatkan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana mengenai getaran resonansi? Di sini saya ambil video dari YouTube. Kalau teman-teman cek, ini alamat di bawah. Ini kita lihat bagaimana garpu tala yang satu dipukul, lalu dia bergetar, dia bisa menggerakkan, menggetarkan garpu tala yang satunya lagi
walaupun tidak terhubung dengan apapun, dan getaran itu memantulnya bola pingpong yang menempel pada garpu tala kedua. Resonansi. Dan inilah sunatullah. Jadi resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi berbunyi yang bergetar. Ternyata dalam kita belajar Al-Quran, belajar agama, juga bisa belajar fisika. Jadi teman-teman saya paksa malam ini untuk agak banyak belajar fisika. Ini juga kita belajar mengenai sunatullah. Dan apa yang bisa kita ambil? Ternyata suara bisa dikirim ke benda lain. Asal memiliki frekuensi alami yang sama dengan sumber getaran tersebut. Ini ilmu yang kita dapat. Dan yang kita pelajari ini adalah yang dipelajari Samiri berapa ratus tahun sebelum Masehi. Dan kita malam ini juga sebuah pukulan telak bagi kita sebenarnya. Jadi kita ulang. Ini adalah resonansi. Satu garpu tala dipukul, garpu tala yang satunya bergetar. Dibuktikan bola pingpongnya ikut memantul. Suara bisa dikirim ke benda lain, asal memiliki frekuensi alami yang sama dengan sumber. Lalu Samiria, kita artikan satu persatu. Sin getaran, alif bisa vertikal atau bisa awal, mim sesuatu, getaran sesuatu, cuma sekarang ini merupakan getaran awal dan itu arahnya vertikal, tegak lurus. Lalu diresonansi sehingga menghasilkan ya dengan tasdid. Bagaimana hasil resonansi tersebut bisa bergelombang dan seperti hidup. Samiri. Sekian ratus tahun sebelum Masehi. Jadi getaran vertikal ada suatu getaran disebut resonansi, diperkuat, dibuat bergelombang, mendayu-dayu sehingga seperti hidup. Dan semua proses tersebut dikemas dalam sebuah patung anak sapi yang terbuat dari bentuk, desain bentuk, dan pemilihan material sangat berpengaruh pada hasil akhirnya. Karena di sini ada getaran awal, berarti ada getaran lanjutannya. Ini makna dari kata. Jadi salah satu makna dari kata Samiri. Lalu apa yang kita bisa di sini? Ini ilmu mengenai tata suara. Jadi Samiri sudah sangat menguasai hal ini. Jadi tata suara adalah suatu teknik pengaturan, peralatan, atau bunyi pada suatu teater, pertunjukan, bagaimana pihak pembicara dan ada pihak pendengar tata sehingga menimbulkan efek atau kesan-kesan tertentu.
Lalu ilmu sekarang pun banyak mempelajari psikologi dari psikoakustik, bagaimana persepsi seseorang terhadap suara-suara yang kompleks dari normal sampai orang yang mengalami gangguan tertentu. Efek-efek ini sekarang dipelajari. Ini diperdalam, dihayati pihak-pihak entertain, bagaimana sebuah bioskop, suara filmnya bisa mempengaruhi kita, juga sebuah musik di panggung, bagaimana diatur untuk kekerasannya, sehingga penonton ikut terhanyut. Dalam sebuah ceramah juga bisa semacam itu. Sehingga seorang orator bisa mempengaruhi dan pendengarnya bisa ikut juga terpengaruh menjadi histeris atau menangis atau bergembira menurut arahan sang orator. Juga dipelajari juga bagaimana suara mempunyai efek psikologis. Bagaimana suara efek terhadap memori dan emosi. Suara mempunyai efek terhadap tingkah laku seseorang. Karena suara atau noise atau gangguan tertentu bisa mengaruhi psikologis kita. Jadi inilah salah satu arsap jejak Rasul yang diambil oleh Samiri. Di mana kita tahu bagaimana seseorang yang ditunjuk menjadi nabi oleh Allah, mereka memiliki aura, mereka memiliki suara yang bisa membuat orang benar-benar dan akhirnya mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh utusan Allah tersebut. Dan itu benar oleh si Samiri, sehingga dia tahu bagaimana suara-suara dan implikasinya terhadap lainnya. Sekarang kita membahas ayat. Jadi kita sudah tahu makna kata berdasarkan huruf yang menyusunnya dari kata sin, mim, ro, dan samiria itu sendiri. Lalu sekarang kita perdalam, kita gabungkan dengan bahasan ayat, bedah ayat-ayat yang tadi kita lihat di depan, di mana detail-detail yang harus kita perhatikan. Kita mengetahui detail, tidak ada yang terlewatkan, dan kita mendapatkan hikmah dari ayat tersebut. 87. Berapa besar patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri? Ini pertanyaan. Ayat 87 menerangkan, mereka berkata, kami disuruh membawa itu dan kami melemparkannya. Demikian pula Samiri melemparkannya. Berarti di sini adalah ada sebuah pengecoran, ada di mana perhiasan dari pengungsi orang-orang yang lolos dari kejaran Fir'aun, sebagian mengumpulkan yang mereka bawa, lalu dicor bersama untuk dibentuk patung sapi. Sekarang kita teman-teman berpikir, berapa kira-kira yang dibawa para pengungsi, di mana mereka dikejar pasukan kuda oleh Fir'aun? Apakah mereka membawa berton-ton emas atau cukup gram? Lalu kalau mereka hanya membawa gram, 10-20 gram, atau diomongkan sekitar sampai berapa banyak yang bisa dibuat untuk menjadikan patung sapi? Berapa besar patung sapi yang bisa dibuat? Kadang-kadang kita lupa
untuk menjawab challenge yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kalau kita hitung yang dibawa oleh para pengungsi. Sekarang kita tahu massa jenis emas adalah hampir 2 ton per meter. Massa jenisnya. Berarti dalam 1 meter kali 1 meter kali 1 meter emas, 1 meter itu hampir 2 ton emas. Sekarang kita breakdown. Misalkan jika dikumpulkan, terkumpul sebanyak 50 kg emas, di mana mereka harus mengungsi di malam hari, cepat dan segera, lalu emas itu dicor, dilemparkan ke dalam foundry, itu akan terjadi 26.000 cm3. Dan itu setara dengan kali 30 kali 30 cm. Tidak lebih dari sebesar dus. Jika dalam kecepatan Samiri menciptakan pengecoran, karena mereka juga masih nomaden, belum kehidupan stabil, bulan lepas dari kejaran Firaun, maka otomatis cor yang dibentuk pun cor utuh, bukan bentuk kerang di dalamnya. Maka patung yang bisa dibuat maksimum paling sebesar anakan kambing, tidak mungkin lebih besar. Nah, ini persepsi yang harus kita perbaiki. Sehingga apa yang terjadi, yang tadinya kita dengar begitu mendengar Samiri, patung sapi yang besar, sesuatu yang megah, diukir dengan sangat detail, sesuatu yang berkilau, lupakan semua itu. Karena dalam hari pun Musa pulang, itu tidak akan mencukupi waktu. Berarti Samiri hanya punya waktu jika Musa meninggalkan kaumnya. Berarti patung ini sudah harus jadi dalam waktu 5-10 hari. Dan kita bayangkan bagaimana sebuah kaum yang habis lolos dari pengejaran musuh, menyeberang laut dengan berjalan kaki, mengecor bentuk tertentu dengan peralatan yang mungkin sederhana atau mobiling. Jadi hanya terjadi besar sebesar anakan kambing. Tidak lebih dari 50 atau 100 kilo. Itu persepsi ya satu yang kita bentuk dari 87. Jadi ini. Sekarang kita bayangkan gambar yang tadinya bayangan selama ini mendengar kata Samiri, patung sapi yang megah, yang besar, yang diukir dengan berkilau, lupakan. Yang ada adalah kecil, seberat 50-100 kilo maksimum. Dan jika dibandingkan dengan orang, besarnya tidak lebih dari seperti gambar ini. Dan sapinya pun bukan sapi yang dengan ukiran, tidak ada waktu untuk mengecor sapi dengan detail yang sedemikian rumit. Maka yang terjadi adalah bentuk cor-coran sapi dengan dan bisa dimengerti oleh Bani Israel. Ini image yang harus kita perbaiki. Tetap pertanyaan, bagaimana sapi yang kecil semacam ini bisa membuat Bani Israel yang demikian cerdas pada zamannya bisa melupakan ajaran tauhid yang telah ditanamkan oleh Nabi Musa. Dari ayat berikutnya. Apa? Ya, ayat berikutnya. Toha 96. Samiri mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku mengambil segenggam dari jejak, lalu aku melemparkannya. Lah, ini sebenarnya mau saya kupas satu persatu nantinya. Dan demikian nafsu membujukku. Jadi Samiri itu melihat sesuatu dari sudut atau persepsi orang lainnya.
Ini harus kita ketahui dari seorang Samiri. Jadi Samiri mempunyai persepsi sudut pandang dari suatu sudut yang orang lain tidak pernah berpikir dari sudut tersebut. Aku mengetahui sesuatu yang tahunya. Dimana kalau ayat kita protoli satu-satu, aku melihat dengan apa yang tidak mereka lihat dengannya. Kita tafsirkan secara kata per kata. Jadi Samiri melihat sesuatu dengan apa yang orang lihat orang lain tidak dari sudut yang dia pandang. Jadi Samiri adalah seseorang yang cerdas. Bagaimana dia bisa mengetahui yang dikuasainya untuk sesuatu yang orang lain tidak berpikir sampai ke situ. Itulah kecerdasan dia. Jadi orang cerdas adalah orang yang bisa menggunakan ilmunya. Orang pandai itu orang yang banyak ilmunya. Tetapi orang pandai bisa kalah dengan orang cerdas. Karena orang cerdas bisa ilmunya. Dan itulah Samiri. Jadi Samiri selalu melihat sesuatu dari sudut persepsi yang berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin semacam Elon Musk. Bagaimana dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak berpikir dan dia gila-gilaan mengembangkan sehingga apa yang dia tawarkan bisa diterima oleh cepatnya. Di sini saya terangkan mengenai makna kata persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, Samiri bertindak dengan metodologis. Jadi Samiri adalah pengamat yang teliti dan cerdas, merupakan ahli tata suara pada zaman. Sekarang kita masuk ke Toha 88. Di sini yang kita nanti. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Ini tafsir yang kita terima apa adanya di Al-Quran. Tetapi tafsir itu saya coba untuk saya protoli satu persatu makna tiap katanya. Perbedaan yang akhirnya kita terima. Maka dia mengeluarkan untuk mereka anak lembu baginya bersuara. Jadi Samiri mengeluarkan lembu dari lubang itu tafsir, dari foundry, dari pengecoran, dari cetakan pengecoran. Maka dia Samiri mengeluarkan untuk mereka orang-orang yang tadinya ikut ngecor jasad anak lembu yang baginya bersuara. Lalu kita berharap mereka dari dia berubah menjadi mereka. Di sini kita kurang teliti, biasanya kita nisbah. Berarti mereka itu sama dengan mereka orang-orang yang ikut mengecor tadi. Karena di situ juga ada kata mereka. Mereka di sini ternyata adalah, nanti kita bahas lebih lanjut, Halo. Ngelek ya, Mas Rifandi? Oh, bentar. Gimana Pak Didi? Pak Didinya mute. Oh, udah. udah. Monggo Pak Didi. Jadi ininya ketutup tadi, apa itu namanya?
presentasinya. Oh ya, presentasinya. Nah, ini kita kembali. Jadi di Toa 88 diterangkan, maka kemudian sang ini mengeluarkan mereka dari lubang itu, anak lembu dengan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa. Yang harus kita bahas, ini siapa? Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Kalau di sini ditafsirkan Musa telah lupa, dikata maka lupakanlah. Maka begitu sapi itu diangkat dari cetakannya, ternyata sapi itu bisa ngomong. Ini Tuhanmu. Tuhan Musa, lupakanlah. Bagaimana orang yang tadinya ikut nimbrung dalam pengejaran, karena sapi itu bisa menunjukkan identitas, ini Tuhanmu. Tetapi di sini mereka, siapa mereka? Berarti ini lebih. Ternyata mereka di sini adalah kombinasi antara Samiri dan patung lembu tersebut. Kenapa kok bisa Samiri dan patung lembu? Jadi ya, dalam kondisi saat itu patung sapi kecil yang kurang begitu bagus, begitu diangkat tahu-tahu bisa inilah Tuhanmu. Hada ilah hukum. Wa ilah fanasir. Langsung mengeluarkan perintah. Dengan tata suara diatur. Bagaimana suara tersebut, perintah ini bisa menggetarkan orang dengan kewibawaan yang kuasai. Inilah yang kita sebut ventriloquisme. Jadi inilah ilustrasi patung anak sapi kecil yang disembah Bani Israel. Bukan sesuatu yang besar atau megah. Tetapi menjadi luar biasa karena bisa berbicara. Ini Tuhanmu. Dan Tuhan Musa, maka lupakanlah. Patung ini bisa memerintah bahwa patung ini adalah Tuhan. Adapun Tuhan yang diterangkan oleh Musa. Tapi sebenarnya suara tersebut adalah suara yang dikendali oleh perut Samiri. Ilmu tersebut adalah ventriloquisme. Sekarang apa ventriloquisme itu? Bayangkan, jika anak sapi tersebut sama dengan boneka yang bisa berbicara di video ini. Greater, sooner or later, I'm greater than you. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Impersonating turtle. And you know, you can reach higher.
Inilah ventriloquisme. Mana Samiri bisa mengirim suara ke patung anak lembunya. Tetapi dengan suara yang dibawa dibuat menggetarkan orang-orang yang mendengarnya. Itu sesuatu yang luar biasa dan tidak masuk akal di sini. Dan coba kita pelajari sejarah dari ventriloquisme. Jadi digunakan dalam praktek keagamaan. Di mana suara yang dihasilkan oleh perut dianggap sebagai suara arwah orang mati yang bisa mereka menghubungkan sesuatu yang dianggap mistik. Dan ini sudah lama digunakan oleh banyak kelompok agama, terutama pada waktu zaman ini berarti dari bahasa Latin berarti orang Yunani, orang seorang pendeta wanita Pulau bertindak sebagai saluran orakel, yaitu penghubung. Dan waktu itu adalah Kristen mula-mula sebagai perbuatan nujum. Jadi dia bisa menghubungkan antara kehidupan sekarang dengan orang yang sudah mati atau arwah-arwah atau digunakan dalam model apapun. Itu juga ramalan perut, gastromancer. Di mana maksudnya adalah Hercules, pendeta di kuil Athena. Semua orang menghormatinya. Lalu setelah abad ke-19, ini hanya sebuah pertunjukan panggung. Jadi, kita akhirnya tahu bagaimana ilmu yang dipunyai Samiri dipelajari oleh orang-orang, digunakan untuk mempengaruhi umat, sehingga mereka percaya bahwa suara tersebut berasal dari suatu dimensi lain, dari dunia kematian, dari dunia arwah, dan itu sangat sukses. Baru abad ke-19 lah ini menjadi untuk sebuah pertunjukan panggung. Ending cerita, ternyata Samiri oleh Nabi Musa hanya diusir, tetapi orang-orang yang mempercayainya terlanjur menyembah patung, pertobatannya baru diterima oleh Allah jika mereka membunuh diri mereka. Tetapi Musa sendiri, Samiri tidak dibentuk, diapa-apakan, dia hanya diusir, jangan sampai mengganggu apa-apa yang didakwakan oleh Nabi Musa. Mungkin dari sinilah Samiri meninggalkan kelompok Nabi Musa, lalu dia pergi ke Athena menyebarkan ilmunya, lalu di sana dia menjadi pemuka agama, punya umat yang banyak, yang bisa dipengaruhi. Dia tidak boleh mengganggu apa yang diterangkan oleh Nabi Musa mengenai kepada Allah. Jadi pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan jangan menyentuh aku. Jadi Nabi Musa menerangkan juga ke umatnya la misos. Misos adalah mim, sin, alif. Jadi sesuatu yang sin dibatasi alif dan sin. Jadi istilahnya diamkan. Jadi kalau Samiri ngomong apa-apa dihiraukan. Jangan diimbangi dengan sesuatu apapun. Dan akhirnya sapi yang dibentuk oleh Samiri tadi dihancurkan Musa dan selesailah cerita Samiri.
kita mencemooh Samiri tanpa ilmu. Kita menghakimi. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita menghakimi sesuatu, maka kita tidak akan hikmah dari sesuatu tersebut. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana suara bisa dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Banyak ilmu-ilmu yang mempelajari sekarang melalui suara untuk bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Dalam orang bisa dibuat lupa diri oleh ahli tata suara. Dalam sebuah ceramah pun, baik itu ceramah agama, seorang orator bisa membuat hanyut pendengarnya. Bisa menangis, bisa histeris, bisa ikut yang benar-benar taklid. Itu semua adalah manipulasi suara. Dan itu semua menggunakan ilmunya sama. Pertanyaan buat kita, apakah kita telah menjadi korbannya? Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Didi penjelasannya dari kata Samiri. Mungkin baru paham juga ya. Ilmu baru, benar-benar baru ini. Kita rehat dulu mungkin 5 menit Pak Didi. Ya, istirahat dulu, minum-minum, dan teman-teman yang lain relax dulu, santai. Sambil dibuka dulu videonya, Mas Rifandi tadi udah muncul ya. Ini Mas Taufik atau Mas Taufikur Rahman ya, ada ini dari Jogja kayaknya nih. Gimana Mas Taufik, apa kabar? Pak Andi masih menyimak? Mas Rijal? Masih. Iya Mas, masih. Alhamdulillah. Mas Rifandi, piye kabare tambah gemuk aja nih? PPKM di rumah aja ya? Atau efek kamera ini? Oke. Monggo yang ada pertanyaan. Oh, ini Mas Taufik dari Banyuwangi, temannya Rijal. Oke. Siap. Gimana tadi teman-teman kata-kata kajian tentang kata samirinya? Saya ini ada satu kajian juga Pak dari ditulis teman sih, cuman mungkin nanti saya coba share ke grup aja ya, biar enggak ini tentang samiri dan Jainisme sebenarnya. Tapi saya kurang tahu ininya. Intinya ada ajaran namanya Jainisme, seperti itulah. Ini agak panjang ininya. Jadi itu tadi yang dijelaskan Ustaz Didi bahwa samir itu mengerti tentang ini ya, apa itu yang kayak boneka tadi, ventrikular apa tadi? Suara perut, ventrikulisme. Jadi benar-benar orang Bani Israel saat itu dikadalin habis-habisan. Ya. Maka Nabi Musa pun ngomong apa-apa, udah, pergi kamu udah, jangan ngajar di sini. Kenapa? Samiri pun juga nggak bersalah, orang dia bukan yang disembah. Dia cuma semacam orang iseng menyalurkan kemandiannya. Jadi bodohnya orang yang ketipu aja sih. Tapi itulah ilmu. Dan Al-Quran juga menegaskan di situ bagaimana yang punya ilmu, Allah tidak memerintahkan untuk dibunuh ya. Jadi Al-Quran sangat menjunjung ilmu pengetahuan. Berarti Jadi ilmu itu juga termasuk din, tetapi yang ada di Islam. Jadi ilmu-ilmu yang membawa keselamatan, itulah yang diinginkan Allah. Jadi ilmu tergantung penggunanya. Apakah melakakan orang, atau itu dibuat menyelamatkan, itu tergantung dari kita. Adapun di Islam kita amal soleh, jadi menjadi amalan sesuatu yang soleh. Itu yang din di sisi Allah adalah dinul Islam, yang membuat bukan sesuatu yang mengacaukan seperti samiri. Berarti itu samiri tetap ada pengikutnya tapi diusir gitu nggak Pak Didi ya, sama Nabi Musa ya? Pengikut yang ada di Bani Israel, kalau ingin tobatnya diterima oleh Allah, mereka harus membunuh diri mereka. Tetapi Samiri sendiri diusir dari komunitas Bani Israel dan tidak diceritakan dia pergi kemana.
Athena, ke Yunani menjadi apa seorang pemuka agama yang bisa membicarakan arwah dan dia mempunyai pengikut yang luar biasa banyak. Al-Quran tidak menceritakan hal itu. Tetapi yang pasti dia tidak terbunuh, dia hanya diusir. Dan perintahnya Nabi Musa lamisos. Jangan menyentuh. Jangan menyentuhku. Jangan ganggu di sini istilahnya. Dia mempunyai tugas di tempat lainnya. Allah punya rencana terhadap semua ciptaannya. Nah, itu tadi setelah kita pelajari sejarahnya ventriloquisme, ternyata ilmu populer di dalam keagamaan. Bagaimana pemuka-pemuka agama mendalami ilmu ini untuk supaya mereka dipercaya menjadi penghubung dari sesuatu yang dianggap gaib ya. Mohon teman-teman, Mas Rifandi, Pak Wawan, ada pertanyaan nggak nih terkait kata kajian Samiri tadi? Di luar dugaan, Mas Wawan. Kalau sekarang untuk teknologi istilahnya yang paling mutakhir apa ya untuk seperti ala Samiri kayak gitu, Pak? Pengaturan tata suara, tata panggung. Tetap tata panggungnya ya? Ya. Itu sama dengan kita. Bagaimana kalau kita dengar house music ya, pesta-pesta musik, bagaimana pendatang itu bisa dibuat histeris, bisa dibuat mereka berjingkrak-jingkrak dengan melupakan semua adab. Itu dari satu sisi yang kelihatan vulgar. Tetapi ada sisi lain juga penyalahgunaan. Di dalam beragama, di mana orang diundang, lalu ditata suaranya sedemikian rupa, pendengar ikut terhanyut. Dan bisa melupakan pelajaran yang benar yang mereka pelajari. Contoh, dengan panggung yang telah ditata sedemikian rupa, orang datang. Ini kita belajar sesuatu yang benar. Bahwa Allah pengasih penyayang. Bahwa wailulil lumasati lumaza. Kita dikungkung oleh suatu lingkungan yang telah dikondisikan, di mana orator di situ berteriak-teriak, ngomong kotor. Tapi karena didukung, akhirnya kita percaya ya hal semacam itu. Ini juga efek dari Samiri. Yang satu dibuat mempengaruhi orang, yang satu dibuat orang mempengaruhi dalam beragama. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, apakah kita telah menjadi korban hal tersebut? Banyak kan sekarang ceramah-ceramah agama ditata dalam hal tertentu. Atau dulu, apa ya? Bukan ESQ ya? Apa yang dulu sampai orang datang lalu menangis-nangis. Apa diadakan ceramah yang di Malaysia akhirnya dilarang? Ginanjar, apa? Ari Ginanjar dulu, Mas Fahmi? 456 ya. Macam ESQ ya? SQ ya? Bukan. SQ ya? Ya. Itu kan orang dimanipulasi dalam sesaat. Karena pengaruh tata panggung, pengaruh ini, lalu tahu-tahu mereka menangis. Itu pun dipengaruhi oleh orang yang membuat agar mereka bisa menangis. Tetapi begitu mereka keluar dari panggung tersebut, ya sudah, mereka seperti lupa. Nggak mendapat apa-apa. Atau suatu pertunjukan, di mana pertunjukan agama dibuat sesuatu dengan tata panggung, sehingga pada waktu kita melihatnya kita tertawa, kita begitu ceria, tapi begitu keluar dari kita tidak tahu apa yang kita dapat. Itu semua dipengaruhi oleh tata panggung. Jadi bisa digunakan untuk sesuatu yang baik, atau digunakan sesuatu yang buruk. Bukan ilmunya yang salah, tetapi penggunanya. Dan itu memang bahaya kalau dibuat untuk
beragama. Sehingga itu bisa mempengaruhi emosional seseorang. Dan itu banyak terjadi sekarang. Ya. Tuh, jadi Samiri yang jadi korbannya Samiri sekarang mungkin semacam itu. Tapi kalau itu diterapkan di misal sound system yang sangat-sangat nyaman di masjid atau di mana itu, misal imamnya juga bacanya enak malah sebenarnya pengaruh juga. Makanya itu dinul Islam. Dinul Islam. Ajaran ilmu yang untuk keselamatan. Islam pun membuat tatanan. Siapa yang menjadi imam? Yang bacaannya, hafalannya paling banyak. Urutan kedua, suaranya paling merdu. Jadi bukan siapa yang jadi imam, orang yang paling tua. Nanti kalau yang muda maju, yang tua karena kalah senior. Hal itu kan yang banyak terjadi akhirnya. Sehingga apa? Perintah bagaimana menggunakan tata suara agar makmum sahdu, makmum bisa menghayati isi Al-Quran, sholat khusyuk, akhirnya terlupakan. Karena apa? Yang menjadi imam karena senior, udah tua, suaranya nggak jelas, nggak merdu, hafalannya itu saja. Jadi bukan ilmunya yang salah, tetapi kadang-kadang kita yang tidak menerapkannya. Tetapi kita juga tidak berani komplain. Karena mereka takmirnya. Coba setiap imam masjid itu diambil dari juara musabaqah tilawatil Quran. Itu akan sangat luar biasa. Sehingga setiap masjid berlomba-lomba mengambil mereka, misalkan juara Jawa Timur dipakai oleh di Surabaya, juara nasional diambil oleh Istiqlal. Maka apa? Mereka hafalannya banyak, suara mereka merdu, tidak peduli mereka tua atau muda, yang pasti sudah akhir balik, itulah yang dijadikan imam dalam waktu sholat. Apa? Makmum bisa ikut merasakan kekhusyuan atau khidmat dalam sholat-sholat mereka. Ya, orang-orang yang mempunyai ilmu dalam bersuara yang bagus dalam melantunkan Al-Quran juga mendapatkan tempat. Apalagi kalau masjid-masjid itu berani mengeluarkan biaya untuk hidup mereka, sehingga mereka bisa berkonsentrasi untuk melayani umat. Tapi itu sebagai imam, bukan khotib, bukan pendakwah. Karena mereka dibutuhkan para merdu mereka, imam dalam memimpin sholat. Jadi bukan keilmuannya. Ini harus dipisah. Untuk keilmuannya, lagi ceritanya. Untuk menjadi khotib atau pendakwah atau... Jadi itu ilmu, Mas Fahmi. Kalau dibedah lagi kayak di huruf sinnya itu kan frekuensi atau apa tuh istilah getaran, ya frekuensi. Getaran. Ya. Saya tuh pernah kapan tuh hubungan dengan pawu berarti panjang getaran dari frekuensi itu. Kalau dihubungan dengan fa berarti dari getaran tersebut. Jadi ada nggak sih Pak Didi atau sudah dipelajari belum ya tentang frekuensi untuk healing segala macamnya itu misal kayak gitu? Udah dipelajari. Tetapi yang pasti kalau penerapan misal di umat Muslim sendiri kayak mana tuh ininya? Misal apa kemarin kapan tuh saya pernah lihat ya di TV itu lagi nonton saluran channel yang mancing-mancing itu yang dari luar negeri itu mancing ikan tuna apa tuh. Saya perhatikan kok ada suara mendengung terus gitu kan, tutut gitu. Terus saya dengerin, wah ini suara apa? Ternyata saya rubah channel lain, nggak ada. Pas lagi lihat channel itu ada suara itu, tapi rasa pas nonton itu rasanya nyaman gitu. Bisa nggak itu ya? Misal secara nggak langsung kita itu dihipnotis dengan suara frekuensi yang kita nyaman, akhirnya kita nonton terus-menerus seperti itu. ya seperti suara layang-layang pada waktu musim angin. Itu juga bisa bikin orang stres. Oh.
sesuatu yang berdengung terus-terusan. Itu juga bisa membuat orang emosional. Iya. Atau suara hujan membuat kita nyaman. Jadi suara-suara itu oleh Al-Quran diajarkan, itu bisa dimanipulasi, digunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Al-Quran mengajarkan itu. Adapun itu digunakan untuk kebaikan keburukan, diri yang menanggungnya. Oh iya, Deng. Iya, benar. Yang kapan itu saya pernah cerita ini, Pak Didi. Apa itu namanya? Suara jangkrik gitu loh. Nah, itu kan ternyata orang dia apa itu istilahnya? Ya pokok peneliti itu dia di TED.com itu dia meneliti frekuensi 40 Hz. Nah, tapi sebelumnya menemukan suara jangkrik dulu gitu. Setelah dapat suara jangkrik di malam hari, terus ternyata dia menemukan frekuensinya itu 40 Hz, dan setelah frekuensinya itu dibikin kursi gitu ya, orang disuruh duduk di situ yang punya penyakit macam-macam itu, diterapi dengan frekuensi itu membaik gitu. Terus saya hubungin dengan teman saya waktu saya si Fitra dulu tuh ya. Saya kasih tahu tentang suara jangkrik gitu. Ternyata waktu dia zaman dulu sama bapaknya lagi di kampung itu, jadi tingkat kenyamanan mereka itu kalau ada suara jangkrik gitu. Kalau nggak ada suara jangkrik berarti ada orang yang lagi ngambilin kodok, atau istilahnya ada orang yang ngerusak habitat mereka, sama mereka langsung dicari orangnya, ditegur, jangan ngambil apa itu, jangan bunuh kodok lagi, jangkrik lagi di sini, karena itu tingkat kenyamanan mereka itu dengar suara jangkrik itu kayak gitu. Tetapi memang itu sunatullah. Natulahnya makanya. Oleh Allah, bagaimana suara-suara alam itu ditundukkan oleh Allah untuk kenyamanan manusia ya. Iya. Hujan, suara kodok, suara jangkrik, suara burung, semua nyaman. Sampai manusia merusak kondisi itu sendiri ya. Nah, itu dia. Jadi semua yang ada di alam ini sudah ditundukkan Allah. Wal ardi sutihat. Bagaimana tundukkan. Dalam arti apa? Ditata oleh Allah sehingga bisa diterima oleh manusia. Dan semuanya memang dituju. Jadi disitulah kita dituntut untuk bersyukur bahwa semua yang ada itu, tetapi karena kita sendiri kurang ilmu atau punya lebih batas, tidak tahu diri, disitulah kita mulai merusak apa yang diciptakan Allah untuk kita. Monggo Pak Wan. Dan itulah ilmu tata suara. Tata suara ya. Ya. Dan itu yang dirintis oleh Samiri. Pak Didi ada nggak bikin satu proyek tentang suara gitu Pak Didi? Misal kayak tadi itu. Hah? Misal tentang ya frekuensi untuk penyembuhan, kesembuhan atau syifa dari suara apa, atau berapa hertz gitu. Enggak, tapi saya menggunakan saja untuk ke frekuensi ke orang. Oh gitu. Ya, tapi itu juga nggak begitu bagus, salah gunakan juga. Oke, tadi semacam kita bersikir, ya. Ada pertanyaan atas sapaan dari Pak Wawan. Gimana Pak Wawan? Suaranya kecil Pak Wawan. Yes. Coba dideketin. Ini kan gini Mas, pelajaran tentang kalau di apa itu kan ada ilmu retorika itu ya. Ya. Kedengeran. Dan biasanya itu pelan suaranya. Kedengeran? Dengar. Dengar ya Mas Mami ya? Iya. Jadi kan kalau di apa itu salah satu yang mengenai tentang ilmu komunikasi atau tata suara itu kan sering disebut ilmu retorika ya Mas Mami ya. Nah, jadi ilmu retorika ini kan apa ya? Atau yang biasanya itu salah satu mungkin kemampuan yang dimiliki oleh seorang leader, pemimpin biasanya. Nah, jadi ketika misalnya itu kan
Ya kita mungkin sudah kenal juga orang-orang yang punya kemampuan retorika, orasinya juga bagus itu dalam rangka mensugesti masa gitu ya Pak. Itu satu. Kedua tentang apa yang kalau sekarang ini kan sampai ada istilah festival nyanyi lagu yang artinya tentang nada-nada yang bisa memberikan orang pengaruh terhadap orang lagu-lagu itu apakah masuk dalam kategori Samiri atau gimana itu Pak? Mungkin itu ya Mas Fahmi ya dari saya. Oke. Nah, itu masuk juga Mas Wawan. Malah itu digunakan dalam dunia entertain. Di mana film-film yang box office seperti Marvel atau apapun, setiap ikon yang mereka luncurkan itu telah dipikirkan psikologis atau ilmu yang orang di belakang layar. Sehingga apa? Bagaimana suara ini bisa menarik perhatian penonton, bagaimana cara, dan ini sebuah bisnis yang besar. Ini uang besar, sehingga mereka tempuh semuanya bagaimana muncul itu akhirnya menjadi mudah diingat oleh masyarakat. Dan semacam Mas Wawan tadi bilang, ada soal bagaimana suara mereka bisa mempengaruhi audiens. Itu adalah sebagian dari ilmu Nabi, sebagian dari ilmu Rasul. Bagaimana Allah menciptakan utusannya, para nabi, dengan suara yang berwibawa. Suara yang menggetarkan. Sehingga apa? Nabi Isa pun sampai diangkat menjadi Tuhan karena luar biasa aura yang mereka bisa timbulkan. Rasulullah sendiri pun jika tidak ada batasan-batasan tertentu, bagaimana suara Rasulullah itu lupa diri. Sampai ada yang membayangkan bagaimana keringat Rasulullah itu bisa tidak berbau, malah cenderung wangi. Itu yang Allah ciptakan terhadap utusan-utusannya. Dan itu dipelajari. Aku mengambil sejumput dari ilmu. Lalu aku melemparkannya. Sekarang kita coba bayangkan Mas Wawan ya. Ada seorang nabi suaranya cempreng. Itu sesuatu yang di luar nalar kita ya. Jadi Allah sudah membuat satu set. Karena keilmuan Nabi tanpa mereka belajar, itu sudah dibentuk karakternya oleh Allah. Suara Kepintaran itu rata-rata paling ya. berwibawa. Lalu tidak kecil, juga tidak besar. Mas Wawan bisa bayangkan, kalau Nabi bencong, juga tidak mungkin. Mereka pasti dibentuk oleh Allah karakter yang gentle. Sesuatu yang jantan, laki-laki tetapi lembut. Sehingga cocok dengan ucapan yang mereka, ucapan yang tegas tetapi disampaikan dengan cara yang kasih sayang. Itu rata-rata para nabi semacam itu. Aura atau tingkah laku, kesabaran. Makanya bagaimana setiap nabi sebelum mereka diangkat, mereka harus jadi dulu. Karena saya bisa merasakan setelah saya memelihara kambing, tidak semudah itu untuk kita tidak emosional. Karena ternyata merawat kambing itu jauh lebih nggak karuan dan itu sifatnya sama dengan manusia. Kalau kita tidak ada kesabaran di situ, dan ternyata saya pun boleh dikatakan hampir gagal. Karena emosional. Tetapi kambing yang nakalnya bagaimanapun, mereka bisa pengaruhi, mereka bisa jinakkan. Itu adalah modal dalam Jadi karakter itu sudah dibentuk oleh Allah dengan pembelajaran. Jadi dengan karakter semacam itu akhirnya umat para nabi kalau tidak ada batasan, mereka akan berlebih-lebihan. Jadi semacam itu. Buddha itu ucapannya semuanya hampir bagus, menjauhi dunia,
kasih sayang ini. Tetapi karena biasa, akhirnya dia dituhankan. Nabi Isa juga semacam itu. Karena dia luar biasa, dia juga Rasulullah pun kadang-kadang ada beberapa orang yang terlalu berlebihan. Sehingga akhirnya pun itu juga berbahaya. Segera direm. Kecintaan karena apa? Karena aura ya. Dan terhadap Rasulullah itu sungguh luar biasa. Kita 1400 tahun yang lalu, tetapi auranya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Nah, itu juga itu oleh Allah. Itu dalam pertunjukan. Jadi para nabi, dunia entertain sekarang, dalam pempengaruhan massa, baik itu dalam mungkin politik, atau keagamaan, atau orator-orator. Ingat, mereka kadang-kadang bukan ilmuwan, tetapi mereka orator yang dibantu dengan ilmu tata suara yang mumpuni. Sehingga walaupun sebenarnya, tetapi karena bisa menghafalkan teks apa yang bisa mereka ucapkan dengan dibantu ini, sehingga akhirnya mereka benar-benar takjub dengan orang tersebut. Dan kadang-kadang konyolnya kita menganggap mereka ulama, padahal mereka hanya sekedar mubalik. Jadi kita di sini juga kadang-kadang terlalu absurd ya. Orang bisa ngomong di panggung, ngomong agama dengan sesuatu yang gini, langsung bukan. Mereka mubalik, bukan ulama. Mereka orang yang orator. Orator itu kadang-kadang bukan ilmuwan. Kadang-kadang seorang ilmuwan itu malah nggak. Ilmuwan itu kadang-kadang kalau ngomong malah nggak jelas. Sehingga banyak mahasiswa diajar oleh profesor pening. Tapi ada juga dosen yang biasa-biasa, tetapi pintar ngajarnya. Dia bisa mentransfer bagaimana pola pikir dia sampaikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa akhirnya lebih bisa menerima daripada profesor itu sendiri yang berpikir. Berarti antara cerdas dan pandai tadi ya? Bukan. Bukan ya? Kalau orator itu orang yang pintar ngomong. Misal kalau yang masih kita kenal, yang masih kita. Jadi omongannya dia itu bisa diterima orang. Nih, misal kalau yang masih kita lihat, yang kita pernah lihat itu kan misal kayak Pak Soekarno gitu. Jadi beliau orator bahkan di level dunia pun diakui nih Pak. Nah itu kalau dibedah dari namanya sendiri itu kira-kira muncul juga nggak Mas? Kalau itu off the record, nanti matikan dulu rekamannya. Jadi, nah ini kita ya. Jadi ini di sini saya mana orator, mubalik. Jadi mubalik atau sesuatu yang tadinya diketahui tegok. Jadi orator mubalik adalah orang yang bombastis ya. Pintar dia mempermainkan sesuatu yang biasa. Wah. Itu orator. Walaupun kadang-kadang ilmunya pas-pasan karena dia menghafalkan sesuatu. Ada ilmuwan, orang yang banyak ilmunya, tetapi dia bukan rata orator. Jadi kalau dia ngomong, orang lain malah pusing. Penerjemah. Lalu ada teknokrat, orang yang cerdas menggunakan ilmu. Saya orang yang ilmuwan, tetapi nggak cerdas. Saya tahu hitung-hitungan, 4 tambah 4, 8, 16. Tetapi karena saya kurang cerdas, saya hanya tahu itu. Ditanya hitungan berapa kalkulus diferensial dari sekian-sekian. Tetapi untuk aplikasi, kurang begitu bagus. Berarti dia nggak cerdas. Orang yang cerdas, walaupun ilmunya sedikit, dia bisa hitung-hitungan 1 tambah 1, 2, 4 kali 4, 16. Dia langsung bisa dagang, bisa menghasilkan uang. Itu orang yang bisa menggunakan ilmunya. Nah, di sini kita bisa, sehingga kita tidak mudah untuk menilai seseorang. Ada juga yang mix. Ada yang memang ilmuwan, dia bisa orator juga. Ada seorang yang cerdas, dia jadi pintar ngomong. Jadi ada yang mixing di situ.
Dan di situ kita harus pintar bagaimana menempatkan seseorang dalam kadar keilmuannya. Sehingga kita tidak salah dalam menilai seseorang dan kesalahan tidak menjerumuskan orang tersebut. Makanya seperti Mas Fahmi manggil saya Ustadz kan saya takut. Karena apa? Saya cenderung senang di bidang keilmuannya, bukan untuk pengajarannya. Oh, berarti Prof. Itu ya Ustadz adalah orang yang cenderung ke dalam pengajaran. Kadang-kadang saya kalau dan itu tidak bagus dalam sebuah metode pengajaran ya. Seorang ustadz harusnya santun, omongannya pelan, intonasinya ditata. Karena apa? Tapi dia harus tahu psikologi mengajar ya. Bagaimana murid itu bisa mengerti dia. Nah itu yang karena saya di hal tersebut sehingga saya bukan di situ kadang-kadang. Itu ulama ya Pak Di ya? Hah? Bukan. Itu ulama. Ustadz itu pengajar. Ustaz. Jadi pakai za. Karena diri untuk sesuatu yang mudah-mudah. Jadi ustadz itu adalah seseorang yang bisa mengajarkan sesuatu yang udah umum. Bukan sesuatu yang khusus. Jadi kalau tingkat SD yang udah umum itu 4x4, 6x6, itu ustadznya ustadz yang diajarkan adalah yang umum-umum di SD. Ustadz SMP, SMA yang umum di SMA. Tetapi dia bukan ulama, dia bukan ilmuwan. Dia hanya pengajar sesuatu yang sudah dibakukan secara umum. Berarti yai. Jadi kenapa Mami? Biasanya orang tua yang kiai ya. Tapi kalau kita memanggil orang yang mengajarkan Al-Quran, ngaji, seorang guru matematika, itu boleh kita panggil ustadz. Karena yang diajar yang umum. Itu di situ. Sama Peneliti belum tentu. Dan mereka tidak boleh dipanggil ulama karena mereka belum tentu ilmuwan. Mereka hanya sekedar pengajar sesuatu yang umum. Kalau kita panggil mereka ulama, takutnya oleh sebutan itu dan justru menjerumuskan mereka ya. Akhirnya ya menerima sesuatu gelar saatnya mereka terima dan akhirnya mereka justru malah jatuh di situ ya. Ya? Siapa yang sering dipanggil di ELC itu siapa nih Pak? Yang Pak kayak Pak Rocky Gerung itu kan beliau mah S1 apa S2 apa S3 ya? Tapi malah ngajar S1 tapi malah ngajar S2 S3. Itu nggak mau dibilang profesor. Itu cuma gelar ya, teman. Tapi sendiri penting untuk sebagai tingkatan dalam sebuah lembaga formal ya. Ya. Itu tuh penting. Siswa ada S1, ada S2, ada doktoral, ada guru besar. Itu untuk mempermudah karena penilaian jenjang dalam keilmuan dalam sebuah lembaga formal. Sehingga orang tidak mudah mengklaim. Dan itulah itu tidak berhasil, tidak persis benar 100%, tetapi 89% bisa diterima oleh masyarakat. Dan kita pun juga kadang-kadang ngawur, seseorang yang keluar dari pondok, anggap semuanya ilmu agama dia bisa ya. Itu juga kadang-kadang kita ngawur sendiri ya. Anak pondok, dia ambil jurusan, kita tanya fikih. Orang pondok, jurusan fikih apa jurusan syariah ekonomi, lalu kita tanya bahasa, dia bukan jurusan bahasa Arab. Sehingga itu pun kadang-kadang kita generalisasi ya.
Di situ macam-macam dan banyak. Dan kita harus mengerti spesifikasi dari tiap-tiap ilmu tersebut. Dan malam ini masalah ilmu tata suara. Kalau di luar negeri sekarang kayak kata si siapa itu namanya Deddy Corbuzier itu kan, sekarang tuh gelar nggak penting lagi kata Pak Deddy Corbuzier, karena Google terus Facebook dan semua perusahaan besar itu yang ditanyain bukan gelarnya ya. Jadi nggak ditanyain gendernya juga kalau pas masuk perusahaan mereka itu. Yang ditanyain cuma pertanyaan sesuai dengan apa itu masing-masing bidangnya aja. Bisa nggak ngerjain kuis ini, soal ini, bisa masuk gitu. Kayak gitu, Pak. Ada beberapa bidang yang seperti itu. Tetapi yang tertentu, Google pun tetap memakai orang-orang yang spesifik di bidangnya. Semacam untuk IA-nya, artificial ambil benar-benar profesor-profesor yang di bidangnya. Tetapi untuk programmer atau web builder diambil adalah anak-anak yang kreatif, di mana dia punya persepsi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Gelar, tapi kreativitas. Tetapi bagaimana Google bisa menerima kreativitas seseorang berdasarkan saran-saran dari psikologis, dari bidang-bidang keilmuan, bagaimana meneliti orang-orang yang punya kemampuan khusus dalam sesuatu yang punya, dan itu Google punya spek yang tidak orang luar tidak tahu. Kenyataannya apa? Tidak di situ bisa diterima. Dan begitu mereka diterima, rata-rata mereka sukses di bidangnya dengan bayaran. Jadi bagaimana mereka diterima itu berdasarkan ilmu-ilmu yang memang benar-benar metodis, yang telah diakui secara keilmuan formil. Iya. Ada yang kapan tuh saya baca apa itu dia ahli bedah otak ya, ahli saraf gitu ya. Ternyata malah ditaruh di Google untuk ngurusin tentang apa itu servernya dia. Ya mungkin ada hubungannya dengan saraf-saraf juga ya, itu istilah saraf-saraf komputernya. Kita tidak tahu bagaimana Google menilai seseorang karena mereka punya spek-spek yang mereka khususkan di bidang itu. Dan pasti setiap HRD, Human Resource Development Department tertentu, up oleh para psikolog, dan mereka di backup oleh orang-orang yang cerdas dalam menentukan standar yang mereka harus terima. Dan itu ilmu pasti. Jadi karena mereka juga tidak mau kebobolan right man on the wrong place ya. Nah itu dia. Kiamat nanti. Ya, atau wrong man in the right place. Jadi mereka punya standar yang khusus sehingga mereka tidak salah. Mereka bayar orang-orang yang punya ilmu, psikolog, psikiater untuk mereka menyusun standar bagi Google ya. Kalau kita kan kadang-kadang main perasaan aja. Oh, orang ini bagus, ya udahlah masuk. Ternyata besok bertengkar. Karena kita mengandalkan perasaan, bukan ilmu. Maka kiamat. Tapi belum ada nih Pak ya, yang misal menerima pegawai atau apa dilihat namanya aja gitu ya. Bisa makna hurufnya makanya nggak sesuai nih gitu. Berdasarkan huruf kamu nggak cocok bagian mereka. Makanya perusahaannya hancur akhirnya. Kiamat itu. Oke. Pandi, nggak tanya ini. Mana nih, Dengarin kok, cuma penonton aja ini. Dianmu dulu Mas, oke. Ya masih belum ada pertanyaan. Ya udah, masih kaget. Ternyata Samiri pakai suara perut. Ya, mungkin agak sedikit rancu sih. Informasi yang beredar antara Samiri ini dajjal apa enggak gitu, jadi kita nggak bisa membedakan sejarah atau ini Samiri. Jadi ada yang mengatakan itu ya, seperti dia tuh dajjal. Berapa ratus tahun berarti? Biarin aja Mas Rifandi.
Itu hak mereka kok. Jadi Samiri dajjal, ini dajjal, presiden sana dajjal, yang ini dajjal. Jadi orang bisa menggunakan nama dajjal. Kadang-kadang begitu mereka ditanya dajjal itu apa, mereka sendiri juga kadang-kadang bingung ya. Kapan-kapan kita bahas mengenai dajjal itu apa. Tadi ada salah satu hadis, ini saya habis searching juga. Salah satu tanda-tanda kiamat itu apa? Salah satunya mulai maraknya alat-alat musik. Sedangkan kan kalau nada-nada suara ini, musik itu berarti next level dari suara ini tadi kan. Suara yang telah di-manage oleh komposer dan lain-lain sehingga menghasilkan musik. Tapi korelasinya dengan hadis ini apa? Kok maksudnya kok hubungannya kayak cenderung tidak diperbolehkan? Mungkin hadis ini yang mungkin menjadikan ada beberapa golongan yang mungkin mengharamkan yang namanya musik. Bagaimana? Tidak dengar, suara Mas Feriwandi putus-putus. Maksudnya gimana? Atau diulang? Ya. Ada salah satu hadis, salah satu riwayat Tirmizi itu barusan saya searching. Salah satunya Rasulullah mengatakan apa? Salah satu tanda akhir zaman adalah ketika alat-alat musik itu mulai marak gitu. Sedangkan kan kalau konteksnya dengan nada atau suara ini tadi, musik itu kan next level dari suara itu tadi. Setelah di-manage oleh komposer dan lain-lain sehingga menghasilkan musik gitu. Nah ini korelasinya sama hadis ini apa? Maksudnya kok? Ini saya yang kurang mengerti. Kok saya baru dengar hadis itu ya? Mas Rifandi mungkin bisa kirim ke kira-kira hadisnya mana, Muslim atau Bukhari atau siapa atau Tirmizi atau apa, saya telah pelajari. Ini saya dengar yang dilarang Rasulullah itu musik yang berbarengan dengan orang minum-minum dengan maksiat, itu yang dilarang. Iya, iya. Tetapi di Al-Quran sendiri tidak ada hal itu, berarti itu mungkin sesuatu yang makruh ya. Tetapi karena di situ wa, pakai wa berarti dan ya. Dan itu berarti ini dan ini, bukan salah satu. Berarti musik itu nggak boleh oleh Rasulullah kalau dan ada barengannya. Yaitu apa? Minum-minum dan cenderung untuk maksiat. Karena dan, bukan au. Kecuali kalau Rasulullah kata-katanya pakai atau. Musik, ya itu berarti salah satu terpenuhi, itu bisa terlarang. Tapi yang digunakan Rasulullah dalam hadis yang itu adalah wa. Berarti ada suatu ini dan ini. Jika dua klausul ini terpenuhi, baru itu dilarang. Itu kalau kita hati-hati. Tetapi kalau kita lebih santai lagi, itu kita anggap makruh. Kan tidak ditentukan hal semacam itu. Kalau kita tahu hukumnya makruh, kalau kita ini ya kita dapat tidak ya berarti tidak ada masalah yang begitu signifikan. Terus ada lagi berarti musik, misal konser-konser musik itu juga belum tentu mengandung samiri juga ya kan? Dalam arti gini, ada orang yang mungkin dia itu menikmati genre rock atau klasik, mungkin ada blues, itu kan tergantung seleranya. Ketika orang mungkin suka jazz tapi dia nggak suka rock, ketika dia berada di konser rock berarti dia tidak mendapatkan efek dari samiri itu tadi berarti. Nah gini, Mas Rifandi buka handphone. Kalau kita punya musik player, lalu amplifiernya ada equalizer, di situ kan ada presetnya, ada rock, pop. Nah, ternyata begitu preset yang berbeda, posisi dari jarum equalizer juga berubah. Itu menandakan apa? Untuk jenis-jenis genre musik tertentu ada ilmunya. Oh ini harus tinggi, ada ini. Coba Mas Rifandi bayangkan dalam tahu-tahu treble-nya ditinggikan, bassnya dihabiskan. Yang kita dengar pasti kacau.
Baik. Nah, itu ilmu di situ. Karena orang yang menyusun preset itu, yang membuat preset itu, oh kalau kita pijet rock, pasti dia susunan equalizer. Kalau kita pop, treble-nya turun, mediumnya naik, bass-nya turun. Itu ilmu, itulah ilmu Samiri di situ. Nyaman. Jadi dalam sebuah pertunjukan juga semacam itu. Dalam pertunjukan rock, pengatur musiknya itu juga spesial mengatur untuk bagaimana musik rock ini bisa enak didengar. Jadi nggak mungkin dalam pertunjukan equalizer atau apa ini disetting dalam musik jazz. Itu pasti kacau. Dan pasti pertunjukan itu kacau balau. Ilmu. Jadi ilmu Samiri itu masuk ke dalam hal tersebut. Lalu ceramah. Kalau orang itu mengeluh kita untuk ceramah, berarti harus ada keseimbangan. Bagaimana treble agak tinggi, medium tinggi, tetapi bass juga nggak salah. Turun tengah. Sehingga apa? Vokal terdengar, walaupun pelan, tetapi jelas. Nah, semacam yang disindir oleh Pak Yusuf Kala. Budget kita, pokoknya keras, tetapi suaranya nggak bisa dimengerti. Nah, itu berarti ilmunya nggak ada di situ. Yang penting ilmunya kencang, tetapi kita nggak bisa mendengar jelas apa yang diucapkan oleh narasumber. Nah, itu berarti dalam pengaturan tata suara. Berarti mereka nggak pakai ilmu. Yang penting volume besar, wattnya besar, jelas nggak jelas, nggak. Tetapi bagi suatu yang diatur dengan keilmuan, bagaimana suara tidak bising, tidak mengganggu orang. Tapi apa yang diucapkan oleh narasumber bisa benar-benar terdengar dan bisa dimengerti oleh kita. Itulah bagaimana sound system itu ada yang mahal, ada yang murah, bagaimana operator sound system ada yang murah, ada yang mahal, itu memegang peran. Bagaimana ceramah orang-orang yang tinggi, mereka membayar alat yang mahal dengan operator yang juga cerdas. Lalu di kampung dengan sound system yang besar, speaker besar, tetapi pengaturannya juga kurang begitu. Sehingga apa? Cenderung berisik, tetapi susah. Itu perbedaannya. Ilmu itu mahal. Mungkin kalau di kayak penyanyi tadi itu ada di, saya nggak tahu sih apakah misal ada hubungannya dengan surat Al-A'raf itu Pak, yang bermakna penyair itu ya. Tapi apa itu namanya, beda maknanya sih saya kurang tahu, maksudnya apa perlu nanti di ini lagi. Ya. Itu kan disebutkan Al-Quran kan ada asy'ara kan bermakna penyair ya. Mungkin penyair itu apakah ke penyanyinya gitu. Misal ke penyanyinya, kan penyanyi itu kan melantunkan kan sebenarnya kan. Zaman dulu nggak pakai alat musik atau sekedar tabuh-tabuhan. Kalau sekarang kan sudah kompleks kan alatnya kan. Tapi kan tetap. Kalau masalah penyanyi atau syuara atau penyair, itu yang paling dibenci di perkataan. Ya. Jadi bukan dia cara melakukan, tetapi isi dari Kontennya ya. Syair kontennya itu yang kadang-kadang bermuatan maksiat atau bermuatan sesuatu yang tidak soleh. Itu yang oleh Rasulullah. Dan memang bentuk kata sin sendiri berbahayanya di situ ya. Karena seorang penyair itu pergi, mereka bisa menyebarkan omongan yang nggak benar atau benar, yang menyebar juga kemana-mana. Itu yang harus kita hati-hati, dan itu adalah kontennya. Tetapi juga seorang penyair mempunyai cara bagaimana konten yang dia sampaikan itu bisa enak. Itu baru ilmunya Samiri. Seorang penyair kalau suaranya cempreng juga dia harus belajar mengatur vokalnya. Maksud saya apakah zaman sekarang nih penyair itu juga sama dengan seorang penyanyi yang menyanyikan lagu musik seperti itu? Nah, penyair juga punya intonasi, penyanyi punya nada. Ya. Kan ada Dua-duanya flat,
juga nggak bakalan laku. Jadi penyanyi nadanya fals kayak saya, flat, nggak laku. Seorang penyanyi nadanya flat juga nggak laku. Jadi dua-duanya harus pintar memainkan intonasi, menata suara mereka, atau dibantu mikrofon dengan dibantu alat bantu sehingga bisa menaikkan nada itu sehingga tertata dan enak. Curang ya. Tapi nggak apa-apa, dalam entertain itu sah-sah saja. Jadi semacam itu alat bisa bantu kita, Mas Wali. Ya, ya. Ya. Saya masih nggak habis pikir dengan apa yang dilakukan Nabi Musa itu tadi, Pak. Hah? Samiri tadi kan mempengaruhi kaumnya sehingga menyembah anak sapi itu tadi. Ya. Tapi kok jatuhnya nggak malah dibunuh ya? Saya padahal kan ini karena orang ini punya ilmu, begitu apa Allah sangat mengagungkan orang yang berilmu itu tadi, makanya. Ya. Yang salah bukan Samiri. Ya. Yang salah itu yang mau menyembah suara sapi itu tadi. Berarti Samiri punya motif gitu atau apa ya? Kita sekarang Hawa nafsunya tadi. siapa? Apakah kita telah menjadi korban? Itu yang saya takutkan di situ. Bukan orang yang ngasih ceramah ke kita yang salah. Itu yang salah kita sendiri kalau kita termakan ceramah-ceramah yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan itu banyak. Orang miso-miso, orang apa bisa masuk ke tuntunan agama. Dan itu banyak pengikutnya. Itu juga di luar nalar. Kenapa dia bisa, padahal omongan kotor selalu keluar dari mulutnya dan Al-Quran bilang harusnya seperti itu. Tapi kita kok bisa terpengaruh dah. Itu bukan namanya, itu bodohnya orang yang mendengarkan ceramah. Yang dihukum Allah, orang yang mendengarkan ceramahnya dia. Karena apa? Itu nanti bertanggung jawab sendiri. Nggak nanggung dosanya yang ceramah. Tapi yang ceramah bodohnya. Makanya disinilah kita harus cerdas. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Ya Allah, aku dulu salah gara-gara dia. Nggak bisa. Kita masuk bertanggung jawab terhadap diri tindakan kita sendiri. Kita nggak bisa menunjuk orang lain. Dalam amal itu kan ada kayak multi level pahala gitu ya Pak. Jadi kalau kita misal berbuat baik, multi level dosa ada nggak? Maksudnya orang juga bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Apakah itu juga berlaku hal yang sama dengan multi level pahala itu? Makanya Mas Rifandi, berdasarkan ilmu. Di Islam kita melakukan sesuatu amalan tanpa ada dasar ilmu, nggak pernah dihitung. Orang berbicara sesuatu, kita percaya nggak ada ilmunya. Yang salah bukan yang berbicara, itu adalah kesalahan kita. Bodohnya kita, apa kita nggak ada ilmunya itu kok mau percaya? Di situ masalahnya. Jadi kalau ada orang berbicara jangan langsung dipercaya. Cocokkan dulu dengan Al-Quran. Cocokkan dulu dengan hadis. Sesuai tidak. Baru kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita lakukan. Itu jadi amal yang dihitung. Jangan orang berbicara. Orator ulung, kita nggak cross-check dengan Al-Quran dan hadis, langsung kita percaya, kita lakukan. Benar nggak dihitung, salah kita ngerusak. Dua-duanya kacau. Itu bodoh kita sendiri. Seperti menyembah patung sapinya Samiri. Samiri oleh Musa cuma diusir. Jangan ngaco di semacam itu saja. Gitu Mas Rifandi ya. Jadi hati-hati kita jadi korban dari semacam korbannya Samiri di Bani Israel tadi. Semerdu-merdunya orang, suara enak-enaknya dia mengucapkan sesuatu, semua tolong di cross check dengan Al-Quran dan hadis. Otomatis dengan kita cross check, berani dan mau membuka Al-Quran, kita berani dan mau membuka hadis. Nasib kita nanti di akhirat bukan
tergantung kemauan kita untuk meneliti Quran dan hadis oleh diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang berilmu. Dan itu derajatnya yang paling tinggi ya. Udah gitu Mas Rifandi ya. Terima kasih. Udah, puas Mas Rifandi? Jadi jangan mau dikadali sama orang yang suaranya enak. Jangan mau dikadali sama orang omongannya. Wah, gimana? Cross check dulu semuanya. Biar kita nggak jadi korban Samiri ya. Oke. Ya Mas Mami. Monggo. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sampai di akhir kajian dari kata Samiri. Semoga kita dipertemukan di kajian selanjutnya bareng Ustadz Didi dan teman-teman yang lainnya semuanya. Kita akhiri kajian ini. Terima kasih Pak Didi dengan banyak adalah barang-barang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Turun Pak Didi, teman-teman semua. Oke. Tadi Mas Taufik, Mas Andi Wahyu dan Mas Rizal Fahrudin mungkin udah nyimak dari tadi ya. Mbak Dia juga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.